Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat. Modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh Muhammad Muklis, kelas 208B. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menumbuhkan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Menurut Diana Gosson dalam Restructuring School Discipline 2001, disiplin yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, Diana Gosson pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap manusia ketika berperilaku memiliki motivasi. Dalam disiplin positif, motivasi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik. Motivasi Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasi eksternal, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Dalam menerapkan disiplin positif, setiap guru harus memahami kebutuhan dasar setiap siswa, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, baik itu benar maupun salah, memiliki kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Adapun kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebutuhan akan kebebasan, 4. Kebutuhan akan kesenangan, dan 5. Kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Berikut adalah contoh implementasi pengembangan disiplin positif dengan segitiga restitusi dalam bentuk kasus. Kasus 1. Siswa terlambat hadir ke kelas. Pada hari Selasa jam ketiga dan keempat, terdapat pembelajaran informatika kelas 9B. Anissa datang terlambat 20 menit setelah bel pergantian jam pelajaran, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang pertama, disiplin hadir di lab komputer paling lambat 10 menit setelah bel pergantian jam pelajaran. Yang kedua, penggunaan fasilitas lab komputer secara tertib. Yang ketiga, berlaku hormat pada guru. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Bagi siswa yang hadir terlambat ke lab komputer melebihi 10 menit setelah bel pergantian jam pelajaran, siswa tidak akan diperkenankan mengikuti pelajaran informatika saat itu. Siswa bisa mengikuti pelajaran dengan konsekuensi. Siswa bersangkutan harus membuat peta konsep materi yang disampaikan saat itu, yang dikumpulkan keesokan harinya dalam bentuk file, yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau tidak, siswa bersangkutan tidak dapat mengikuti pelajaran berikutnya. Anissa datang menemui saya selaku guru informatika, maka terjadi dialog segitiga restitusi sebagai kamu tahu, setiap orang itu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya atau orang lain. Namun, untuk melakukan hal itu, tentunya kadang-kadang kita dipermasalahkan dengan suatu kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi, bisa dilakukan sengaja atau tidak, baik kamu ataupun saya. Kamu tahu tidak
Apa yang sudah kamu lakukan? Tahu Pak, tentang terlambat komputer. Baik. Kamu tahu nggak apa yang sudah kita yakini bersama? Datang tepat waktu Pak. Kalau terlambat itu minimal 10 menit. Kamu tahu nggak apa yang harus aku lakukan? Kalau Pak tidak mengikuti pelajaran, kalau mau ada konsekuensinya itu mengerjakan kata konsep dan dikumpulkan besok hari untuk teorinya. Kamu sanggup mengerjakan? Sanggup Pak. Baik, terima kasih. Silakan kamu kembali ke kelas di pelajaran. Kasus 2. Siswa tanpa sengaja merusak fasilitas lab komputer. Pada saat pembelajaran informatika berlangsung, Anita tanpa sengaja menggunakan kursi duduk di lab komputer tidak sesuai prosedur, yaitu duduk sambil mengangkat dua kaki kursi, sehingga kursi hanya bertumpu pada dua kaki yang lain. Tiba-tiba, kursi di lab komputer tersebut patah. Dan saat itu terlihat langsung oleh saya sebagai guru informatika. Dalam kelas informatika terdapat keyakinan sebagai berikut. Disiplin hadir di lab komputer paling lambat 10 menit setelah bel pergantian jam pelajaran. Menggunakan fasilitas lab komputer secara tertib. Berlaku hormat pada guru. Bersikap sopan. Saling menghormati. Kemudian saya memanggil Anita untuk menguatkan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Berikut dialog segitiga restitusi antara saya sebagai guru informatika dengan Anita yang telah melakukan kesalahan mematakan kaki kursi tanpa sengaja. Baik, setiap orang pasti akan berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya ataupun orang lain. Kamu ataupun saya juga bisa berbuat salah. Namun kesalahan itu harapannya merupakan bukan kesengajaan. Nah, sekarang kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Nah, alasan kamu itu apa yang sudah kamu lakukan? Usaha. Oke. Kamu tahu enggak apa yang sudah menjadi keyakinan kita bersama? Tentunya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebagai konsekuensinya saya akan bertanggung jawab dengan menggantikannya. Baik, yakin kamu mampu melakukan? Yakin Pak. Baik, terima kasih. Kamu anak yang baik. Saya persilakan kamu duduk kembali. Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini saya akan melakukan refleksi, masukan dari kalian mengenai skenario pembuatan dua kasus tadi. Menurut kalian, hukuman yang diberikan dibandingkan dengan restitusi tadi yang sudah kalian praktekkan, lebih enak mana? Restitusi. Kenapa kalau restitusi? Nyaman Pak. Lebih nyaman. Nyamannya itu di mana? Tidak ada tertekan gitu. Kalau misalnya harus ada itu apa? Hukuman itu kan tertekan Pak. Oh, tertekan. Jadi, kalau pada tadi substitusi itu kan lebih ke siswanya, itu terserah siswanya kan. Siswanya mau bertanggung jawab sendiri, tidak ada penekanan. Oke, ya. Sedangkan kalau hukuman kira-kira apa? Lebih berat Pak. Oh, lebih berat gitu ya. Kira-kira secara perasaan, menurut kamu perasaan itu ada perasaan apa ya namanya? Dorongan keyakinan turun atau sakit hati atau apa kalau hukuman itu menurut kalian? Sakit hati Pak. Sakit hati. Sakit hatinya karena kenapa? Hukumannya itu terlalu berat. Oh. Bukan gitu, jadi apa ya? Hukumannya gak sesuai. Misalnya ngelakuin ini, kita maunya kayak gini, tapi dikasih hukuman yang lebih yang kita gak bisa ya, lakukan. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi intinya di sini restitusi itu lebih baik daripada hukuman. Kira-kira lebih mendidik mana antara restitusi dengan hukuman? Restitusi. Oke, terima kasih ya atas refleksinya atau pendapat kalian. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses.
Kesimpulan, penerapan segitiga restitusi dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dialami oleh murid secara aman atau berpihak pada murid untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Melalui restitusi, siswa dibimbing dapat melaksanakan disiplin positif dan memulihkan diri dari kesalahan sehingga siswa terbangun kesadarannya untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih.